Gue denger katanya ketika sebelum BA ditangkap, ketika uang dinaik kemana udah nggak ada, udah habis yang katanya untuk foya-foya. Nah ini gue nggak tahu nih kok bisa uang bisa keluar buat foya-foya. Ini bener-bener gue nggak habis pikir juga sih, dan gue bener-bener nggak membenarkan ini dan sangat-sangat prihatin. Emang manajer artis bisa segampang itu ya bawa kabur uang artis, jadi membawa reputasi seorang seolah-olah manajer artis mempunyai eh, mempunyai tabiat seperti itu gitu loh. Masih bersama gue Rizky Breeze di Monolog With Me, Rizky Breeze. Seperti biasa di konten kali ini gue akan berikan edukasi tentang dunia entertainment maupun dunia di belakang layarnya. Seperti yang lagi ramai sekarang, gue turut prihatin banget dengan yang menimpa Fuji yang baru mengalami, bukan baru ya, lebih tepatnya katanya udah setahun lebih, hampir 2 tahun mengalami penggelapan uang yang terjadi oleh ex-manajernya BA. Dan kebetulan BA ini pernah jadi bintang tamu juga di podcast Breeze Entertainment, podcast di belakang layar. Jadi gue turut prihatin, dan kalau ditanya gue kenal secara personal dengan BA, jujur gue nggak kenal secara personal karena waktu itu hanya sekedar jadi bintang tamu podcast di belakang layar gue juga. Jadi gue kalau ditanya lebih detail tentang seperti apa gue kurang tahu. Tapi banyak banget yang mention di TikTok gue karena mendadak konten gue 2 tahun yang lalu muncul lagi nih, terus pada berkomentar di DM gue, Karisi gimana tanggapannya dengan kasus yang menimpa Fuji? Oke, di sini monolog kali ini gue akan memberi tanggapan dan juga memberikan edukasi buat kalian, buat para orang talenta baru yang pada mau memilih manajer artis atau yang mau bekerja sama dengan artis, supaya hal ini tidak terjadi lagi. Dan gue sekali lagi gue cukup prihatin dengan yang menimpa Fuji. Oke, kasus yang terjadi ini yang kemarin katanya BA sudah ditangkap dari seminggu yang lalu dan sudah terbukti menggelapkan uang kurang lebih 1,3 miliar katanya dari 21 pekerjaannya Fuji. Wow, ini banyak banget ya, 21 pekerjaan tapi baru terungkap setelah 21 pekerjaan. Karena jujur di sini gue mau menanggapi dari sisi gue sebagai manajer artis, di mana gue menangani di Breeze Entertainment ini, gue menangani kurang lebih 10 artis. Jadi gue sangat-sangat prihatin hal ini bisa terjadi. Tapi kalau gue ditanya tanggapannya, jujur setahu gue BA ini dulunya adalah seorang asisten artis dari Zara Adisti, atau yang dikenal dulu mungkin Zara Jakarta 48. Di mana Zara ini sekarang lagi ya juga berapa kali syuting juga bareng dengan talent Breeze Entertainment, Yasamin Jasem di Keluarga Cemara, dan juga sekarang juga di Potret The Series Mak Comblang. Jadi kalian yang belum nonton Mak Comblang bisa tonton sekarang, udah tayang di Vision Plus maupun di Netflix. Zara bersama Yasamin Jasem. Oke, jadi gue prihatin banget. Sebenarnya antara manajer artis, asisten artis, road manager artis adalah 3 pekerjaan yang berbeda. Seperti yang udah dijelasin di monolog gue yang kurang lebih 2 bulan yang lalu. Jadi gue nggak nyalahin Fuji juga memilih BA yang notabene dulunya adalah seorang asisten artis yang langsung diangkat menjadi manajer artis. Cuman menurut gua, alangkah bijaknya ketika kita memilih manajer artis, pilihlah manajer artis yang memang mempunyai reputasi yang memang dia manajer artis. Tapi bukannya nggak boleh ya Kak Rizky, asisten artis atau road manager artis kita jadi manajer artis? Boleh. Kalau menurut gua ya, kalau ditanya tanggapan gua, itu boleh, tapi alangkah baiknya mungkin entah itu di training dulu, entah itu dia jadi asisten artis, asisten kita dulu, tetap semua keuangan, semua dealing tetap mungkin under kontrol kita. Gue nggak tahu apa yang terjadi antara Fuji maupun ex-manajernya ini, kerjasamanya waktu itu seperti apa masalah keuangannya, sehingga bisa 21 kontrak tidak masuk ke rekening Fuji. Dan apalagi yang gue prihatin banget, konon katanya uangnya ini masuk di 4 rekening yang berbeda dari BA. Ini gue prihatin banget, hal ini tidak terjadi. Jadi kalau ditanya tanggapannya, ya memang sih balik lagi. Sebenarnya pilihlah manajer artis yang amanah, karena ini balik lagi ke kejujuran dari seorang manajer artis tersebut. Karena manajer artis dimana dia mempunyai tanggung jawab untuk memegang uang yang cukup besar, uang dari artis. Karena mau gimana pun kita bikin sistem sebaik mungkin, kalau misalnya si manajer ini tidak amanah, ya sebenarnya kecolongan juga. Ya, dan gue jujur, tadi balik lagi seperti yang gue jelasin, gue nggak kenal secara personal dengan BA. Jadi gue nggak tahu secara karakter sifatnya seperti apa. Cuman untuk menghindari hal-hal seperti ini, tidak meminimais hal seperti ini terjadi, menurut gue, tanggapan gue, mungkin langkah-langkah bisa diterapkan. 1, tadi, pilihlah manajer artis yang mempunyai track record yang baik di dunia entertainment. Bukan yang
mantan asisten artis ataupun mantan yang memang bukan manajer. Mungkin kalau road manager masih punya lebih tingkatannya lebih sering ya berhubungan dengan manajer maupun dengan klien itu pun, tapi dia lebih di lapangan. Atau kalau misalnya sang artis mau memilih si road manager atau asisten, mungkin bisa di training dulu ya, entah itu 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan sampai kalian benar-benar trust. Yang kedua, harus ada kontrak antara artis dan juga manajer. Karena sekarang banyak banget nih, seperti yang waktu itu mungkin BA pernah cerita di podcast gue juga, dia menjadi manajer Fuji karena direkomendasikan oleh sang kakak, yang katanya temennya sang kakak. Dan hal ini terjadi bukan hanya terjadi pada Fuji saja, banyak juga terjadi pada teman-teman gue, para manajer artis maupun para artis, dimana gue pilih manajer artis yang karena temen gue. Enak karena temen gue, jadi dia bisa manajerin gue, dia tahu gue segala macam. Sebaiknya itu kalian buang jauh-jauh ketika kalian memilih manajer artis, itu benar-benar ketika kalian tahu artis dan manajer karena kalian harus profesional. Bukan kalian karena pertemanan. Jadi kalau kalian pilih pertemanan tapi dia nggak punya reputasi yang baik, atau dia juga nggak ngerti cara manage keuangan baik, nggak punya link, ya buat apa juga. Mungkin itu bisa dijadiin asisten artis mungkin ya. Kalau asisten mungkin bisa lah buat nemenin. Tapi kalau manajer itu berbeda. Oke. Terus terus ada hak dan ada kontrak, di mana kontrak itu tertera hak dan kewajiban antara artis dan manajer. Ada kewajiban itu apa? Jadi berapa persen sang manajer dapat dari setiap job yang masuk dari si artis, itu harus jelas. Entah itu 20%, 30%, 15%, atau berapa persen, itu terserah. Pokoknya perjanjian kalian harus dituangkan di dalam kontrak. Oke, antara artis dan manajer, karena ini kita berhubungan dengan uang dan profesionalisme. Oke, terus yang berikutnya, uang ditransfer kemana? Nah, itu harus jelas di kontrak. Apakah uang ditransfer ke artis, nanti si artis tiap bulan transfer manajemen fee si manajer, atau uang tersebut masuk ke rekening manajemen. Nanti di mana si artis dapat tiap pembayaran ditransfer atau tiap bulan, terserah. Kalian bikin tulis di dalam kontrak antara hak dan kewajiban. Terus kewajiban sebagai manajer artis, kalian tuh tugasnya ngapain aja, job desk-nya, cariin job atau bikin laporan keuangan atau apa, itu tertera di situ. Ya, jadi jangan sampai manajer artis kerjaannya kayak asisten artis yang bawain barang, itu beda. Ya, itu bisa di hak dan kewajiban. Terus bisa juga pembayaran ditransfer ke rekening artis, cuman si manajer pegang salah satu salah satu fasilitas yang disediakan oleh bank. Karena dulu gue pernah jadi manajer salah satu artis, di mana gue ditransfernya ke rekening artis, cuman gue pegang key BCA-nya. Jadi gue tahu semua uang yang masuk itu, oh ini pembayaran ini, tapi gue nggak pegang ATM-nya, nggak boleh bankingnya. Jadi gue hanya mengecek ini udah keluar pembayarannya, ini udah keluar gitu loh. Jadi kita sama-sama tahu ada uang yang masuk, tapi gue nggak bisa narik duitnya juga gitu loh. Tapi setidaknya gue tahu nih ada pembayaran dan gue berhak untuk menagih manajemen fee gue. Jadi nggak terjadi kecurangan-kecurangan, meminimais lah kecurangan-kecurangan hal itu terjadi. Oke. Jadi bisa antara artis dan manajer bisa sama-sama kontrol uangnya tersebut udah masuk atau belum, kayak gitu ya. Terus oke. Sebenarnya antara artis dan manajer ini yang sering terekspos mungkin artisnya yang digelapkan uangnya oleh manajer. Tapi banyak juga sebenarnya manajer artis yang uangnya juga digelapkan oleh artis. Dalam arti yang tadi, manajemen fee-nya si artis disebut nggak dibayarkan oleh si artis. Terus nggak jelas hitung-hitungannya. Ada juga yang sistemnya pokoknya lu jadi manajer gua, manajemen fee-nya terserah nanti. Nah itu akhirnya kita sebagai manajer juga bingung. Kita berapa persen, ya. Waktu itu udah sempat jelasin juga sama Mas Nanda Persada ketika dia menjadi bintang tamu di podcast gue. Yang Mas Nanda saat itu menjabat sebagai ketua dari Imarindo, Ikatan Manajer Indonesia, dan dia juga beberapa kali mengalami hal tersebut, di mana manajemen fee-nya dia nggak dapat dari si artis. Jadi pentingnya itu tadi, kontrak, ya. Berapa persen manajemen fee si manajer, artis pembayarannya seperti apa, uangnya ditransfer kemana. Oke? Dan yang paling penting nih, sebenarnya berapa kali udah gue kasih tahu juga di monolog, antara artis dan manajer itu harus kawin. Harus kawin dalam arti di sini apa? Bener-bener harus match, ya. Tapi BA sama Fuji tuh kawin kok, dalam arti deket banget kok. Oke, kawin dalam arti di sini bukan, tadi gue tekanin sekali, bukan pertemanan, ya. Kawin dalam arti di sini adalah hubungan kerjasama. Hubungan kerjasama dalam arti kalian benar-benar harus trust dalam masalah keuangan,
bener-bener jelas masalah pembayaran, terus bener-bener bisa saling kasih tahu kalau emang salah, kasih tahu, dikomplain klien, kasih tahu, nggak apa-apa ditegasin buat kebaikan si tersebut, nggak pakai nggak enak, nggak pakai mendem sendiri, nggak ada keterbukaan. Misalnya si artis nego segini, aduh nggak enak kasih tahu, ini bayarannya kemurahan, nggak enak kasih tahu, terus nggak apa-apa, karena gue mengalami yang namanya semua apapun yang memang perlu gue sampaikan ke artis gue sampaikan. Misalnya dulu gue pernah ada artis yang bilang, klien gue bilang, ini nggak cocok di gini-gini, atau oke gue mau pakai dia tapi nggak dibayar, dia udah gue kasih tahu ke artis gue, ini ada nih tawaran tapi nggak dibayar, lu mau nggak? Nggak usah pakai ataran nutup-nutupin, nggak usah pakai gimana-gimana, dia mau terima dengan si kliennya seperti itu, nggak apa, gitu loh. Itu dalam arti harus kawin, jadi benar-benar harus seterbuka itu. Jadi sama yang benar-benar antara hubungan antara kita dengan artis, ibaratnya kita dengan anak kita atau kita dengan orang tua kita benar-benar harus sangat-sangat terbuka, ya. Terus jadi kalau yang benar-benar nggak, yang jelek sekalipun harus dia benar-benar bisa terima dari awal, daripada nanti terjadi yang seperti ini, yang benar-benar kayak Fuji dan juga ex manajernya deket banget, tiba-tiba akhirnya sekarang jadi musuh dalam selimut. Karena kemarin berapa kali juga gue lihat beberapa postingannya Fuji yang dia merasa sakit hati, kecewa, karena benar-benar udah sepercaya itu gitu loh. Dan gue jujur gue nggak tahu antara Fuji dan juga ex manager ini apakah ada kontrak kerjasama, apakah ada hak dan kewajiban antara artis dan manajer. Gue nggak tahu, sama sekali nggak tahu. Cuman tadi yang gue kasih tahu adalah langkah-langkah untuk menghindari terjadinya penggelapan uang yang menimpa Fuji dan juga mantan manajernya. Dan yang lebih mirisnya lagi, gue dengar katanya ketika sebelum BA ditangkap, ketika uang dinaik kemana udah nggak ada, udah habis yang katanya untuk foya-foya. Nah ini gue nggak tahu nih kok bisa uang bisa keluar buat foya-foya. Ini bener-bener gue nggak habis pikir juga sih, dan gue bener-bener nggak membenarkan ini, dan sangat-sangat prihatin ya. Walaupun gue kenal dengan BA, kenal dalam arti pernah jadi bintang tamu di konten gue, tapi gue bener-bener kecewa dan prihatin hal ini terjadi. Karena apa? Akhirnya ini yang kemarin juga sempat ngobrol dengan beberapa teman-teman manajer artis, pada bilang emang manajer artis bisa segampang itu ya bawa kabur uang artis. Jadi membawa reputasi seorang, seolah-olah manajer artis mempunyai tabiat seperti itu gitu loh. Jadi untuk menghindari hal itu terjadi, seperti yang tadi gue jelasin, sebaiknya hal tersebut bisa diterapkan, jadi bisa mengurangi lah setidaknya hal-hal ini terjadi. Oke, sekali lagi gue turut prihatin dengan kasus yang menimpa Fuji, dan semoga hal ini nggak terjadi lagi, karena membuat reputasi kita sebagai manajer artis juga jadi dianggap orang banyak yang curiga dan segala macam atas kejadian ini. Dan yang sebenarnya gue jelasin sekali lagi, hal ini bener-bener nggak semua manajer artis, bahkan sedikit ya oknum-oknum, ini disebut oknum, yang membuat reputasi kita sebagai manajer artis juga kurang baik atas kejadian ini. Oke, buat kalian yang mau bertanya apapun itu tentang edukasi entertainment, kalian bisa tulis di kolom komentar atau juga bisa DM ke Instagram pribadi gue Rizky Breeze ataupun ke TikTok gue. Nanti gue akan sharing di sini di Monolog with me Rizky Breeze. Yang pasti semua konten-konten gue, mau Monolog with me Rizky Breeze, podcast di belakang layar, mabar, bisa ditonton di semua penerbangannya Batik Air, Lion Air, cuma di aplikasi Tripper. Thank you so much. Bye-bye.